Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, masih jumpa lagi di channelnya JM Cilodong. Pada kesempatan kali ini ada garapan lagi. Kita mau rubah bagian kiproknya bang. Jadi ini sebelumnya si abangnya itu udah pakai LED ya, cuman jadi maksudnya udah di DC-in, cuman kan di DC-in untuk dari bagian pengisian sininya masih pakai yang originalnya, untuk kiproknya juga masih pakai yang originalnya, dan untuk motornya motor Scoopy FI ya. Ini Scoopy FI starter kasar gitu ya. Dan untuk di sini kita bisa lihat bang, untuk kenapa, karena ini dirubah, karena ini untuk pengisiannya dia tekor ya, jadi kurang, untuk pengisiannya itu kurang. Dan di sini nah ini kan posisinya udah di DC tuh, nyala lampunya udah pakai yang LED. Nah di sini kita kalau misalnya posisi di nyalain sen tuh, dia jadinya ngikut tekor ya, ngedip juga dari bagian lampu sininya. Soalnya kalau untuk watt lampu yang originalnya itu untuk memakan waktu setrumnya itu jadi agak terlalu gede bang. Nah kalau di sini makanya si abang bunyi lu. Nah di sini si abang nyuruh dirombak untuk dari bagian kiproknya. Untuk kiproknya kita pakai tiger bang, tiger. Ini pakai yang original ya tuh. Kalau yang original diginiin tuh ada krilik-kriliknya bang. Nah itu untuk ngebedainnya, dari sini kita bisa ngelihat. Nah tuh kan kelihatan jelas banget tuh, ini yang original ya. Kita gak bisa dibohongin kalau misalnya mau yang KW apa yang ori tuh bisa ngelihatnya dari hologram sininya tuh. Ini kan kena cahaya tuh, nimbul ya untuk logo AHM nya tuh. Itu ini pakainya yang original. Cuman kalau misalnya untuk budgetnya lumayan kalau misalnya beli kiprok yang original gini bang, dibanding pakai NMAX pun bisa. Cuman kan kalau misalnya untuk stabilnya pengisian itu lebih stabilan pakai kiprok Tiger gitu ya. Dan kebetulan di sini juga ada komen kemarin si abangnya suruh dibuatin tutorial cara ngerubah motor beat starter kasar katanya. Soalnya kalau misalnya untuk beat starter kasar sama Scoopy ini sama bang, untuk jalur kiproknya dia sama. Cuman kalau misalnya untuk motor Scoopy apa beat FI itu dia kita harus nyopot dulu bagian spool sini. Soalnya kan kalau misalnya untuk yang motor-motor beat FI apa beat karbu tuh mau gak mau, kalau misalnya kiproknya mau pakai Tiger apa NMAX tuh harus copot spool dulu gitu ya. Soalnya kalau dari bagian masa spoolnya itu yang ke spool itu kita copot, jadi dibikin pengisian gitu bang ya. Jadi untuk pengisiannya jadi 2 biji, yang kabel putih yang aslinya itu pengisian yang bawaannya jangan diapa-apain, dan ntar yang bagian dari kawat masanya yang ke spool itu dibikin pengisian juga gitu ya bang ya. Jadi untuk pengisiannya itu jadi 2 pengisian, jadi makanya lebih stabil gitu ya. Bedanya AC sama DC itu ya gitu, maksudnya dirombak dari bagian sini. Dan untuk sekarang kita mau bukain dulu bodi sininya bang, biar enak. Dibukain dulu bodi sininya, ntar kita lanjut ke pembukaan dari bagian spool ini ya bang ya. Dan di sini saya udah dibongkar nih bang, jadi ntar posisi kenapa ini semi, yang dimaksud saya ini udah di DC ini semi DC ya. Jadi bukan full DC, bukan, ini namanya semi DC. Makanya kalau posisi di kontak begini bang, nah ini kan posisi nyala karena kan dari bagian sini disuntik tuh bang. Ini kan bagian yang kabel aslinya tuh, ini sambungannya nih. Nah ini sambungannya dipotong karena masukin ke switch keluar kontak ya, sama aja. Cuman kan ntar maksudnya kalau posisi ini nyala, posisi nggak mati nyala, ini kan nyala tuh posisi mesin mati. Cuman yang bagian belakang kan nggak nyala bang tuh, dari bolam belakangnya nggak nyala. Dan otomatis ntar kita mau standarin lagi dari bagian sininya, kabel yang kuning ini tetap kita mau sambungin lagi ke sini bang, ke yang lamanya nih. Dan ntar kita rombaknya dari bagian kiproknya aja ya, dari bagian kiproknya aja kita rombaknya untuk masukin keluar yang kuning ini, ntar digabungnya keluar kontak gitu. Jadi untuk pemahamannya ntar kita pas perakitannya aja, perakitan kiproknya ya. Cuman saya ini sebelum saya rombak, jadi saya jelasin dulu, takutnya kalau misalnya yang udah di DC begini
semi DC begini, jadi takutnya ntar bingung gitu bang. Makanya saya jelasin dulu sebelum saya ini standarin gitu ya. Nah, jadi untuk semi DC itu kayak gitu. Dan untuk lampu belakang ini nyalanya dia pas hidup mesin gitu, nyalanya ini pas hidup mesin. Tuh, ini baru nyala kan. Kalau hidup mesin dia baru ada arus, soalnya ini masih ngikut. Kalau untuk yang belakang masih ngikut ke bagian ini apa, jalur yang lama gitu ya. Kalau mesin hidup baru yang lampu malamnya itu yang belakang ini baru hidup gitu ya, karena disuntik dari bagian depannya doang. Jadi kalau misalnya untuk yang depan nyalanya pas posisi mesin mati, baru yang depan doang nyala. Dan ntar kalau misalnya udah dirombak dari bagian kiproknya ini, jadi full nyala semua, posisi mati motor yang depan belakang tuh nyala semua gitu ya. Oke, sekarang kita terus lanjut ke pembukaan aja dari bagian sepul sininya bang. Nah, oke bang, ini sekarang udah saya rapiin dari bagian sini, udah saya buka. Dan untuk penjelasan cara ininya sebenarnya simpel bang. Ini kan kabel yang di masa yang di sepulnya nih, ada lempengan kaleng kayak gini ya, model ring kayak gini. Nah ini diputus, ininya diputus nih, yang nempel ke sininya, ke masa sepulnya itu diputus. Dan kita sambung kawatnya, sambung solder ya. Ini bikin kabel ke sini nih, kita lilitin, masukin ke sini, masukin ke lubang ini, jadi digabung ke sini, dan ini kan ada lubangnya nih, lubang yang kosong. Nah kita masukin, naikin ke atas kayak gini nih bang, posisinya ya. Tuh, tetap yang Orion ini jangan diapa-apain, kita standaran yang ini tetap standaran, cuman kita nambahin dari bagian sini yang putus, yang di bagian masa sepul sini diputus, terus kita lilit pakai kabel. Nah ke sini kita masukin ke sini, lanjut digabungin ke soket ini bang. Nah ntar naiknya langsung ke atas gitu ya, biar simple aja, maksudnya biar gak terlalu lama aja, dan saya bikin simple aja untuk penjelasannya. Kalau untuk kayak nyolder gitu mah ya pasti bisa lah, udah pasti tahu. Cuman yang penting di sini untuk pemutusan dari bagian sepulnya itu jangan sampai salah ya. Di sini kan sebenarnya ada lagi tuh kawat, cuman yang untuk bagian masanya itu dari bagian sini gitu. Ini ada lempengannya ya kan, tuh ada lempengannya, kita putus, sambungin ke kabel sini, lanjut sambungin ke atas ke sini gitu ya. Ini jatuhnya ntar dibikin pengisian juga. Untuk yang masa dari sepul itu yang diputus tuh dibikin ke pengisian kiprok gitu ya. Sekarang saya mau lanjut ke pasang dulu. Oke bang, ini udah saya copot, dan ntar saya mau copot dulu dari soket ininya ya. Sekun ininya saya copotin dulu semua, soalnya untuk jalurnya kan beda dia, jalur pengisian sama itu apa, yang lampu sama yang ini ke aki nih, kita robah dulu.
Oke bang, dan untuk susunannya udah saya susun ya. Maksudnya untuk susunannya tetap yang kabel merah ini digentet jadi satu ya, maksudnya disatuin. Dan untuk cara penyusunannya, untuk yang merah sebelah kiri adanya tuh di paling atas, dan untuk pengisian yang aslinya yang kabel putih itu dari bawah. Dan untuk yang ini keluar output ntar digabungin. Ini kan buat ke lampu bang, yang kuning ini. Nah ini ntar kabelnya nih, kabel yang ini digabung ke sini bang, digabung ke keluar kontak ya. Nih kabel hitam ini nih, kabel hitam ini keluar kontak kan. Nah yang tengah ini, yang paling bawah, nah ini keluar kontak digabungin ke yang tengah sini bang, yang tengah sini. Dan untuk yang ini masa yang aslinya, dan untuk yang ini dari yang sepul tadi yang kita bikin tuh dari sepul. Nah yang kabel ini yang pengisian dari sepul itu yang kuning ini ya. Jadi masuknya ke paling bawah sebelah kanan di bawah masa gitu ya, untuk susunan dari kiproknya. Dan untuk yang ini karena ini udah distandarin nih, kabel yang awalnya itu yang udah di jumper ke switch ini kita udah standarin, makanya kan di sini kita digabungin ke lampu yang soket yang kuning ini, yang kuning ini nih, kita gabungin ke kabel yang output kontak nih yang hitam gitu ya. Dan untuk sekarang kita udah beres, kita nyoba cek dulu bang. Untuk pengisiannya kita cek dulu. Nah untuk pengisiannya kita bisa lihat bang, maksudnya cepet ngisinya itu kita bisa lihat dari sini tuh. Udah kebalik kali. Oh, posisinya ini kan posisi lamsam 13,1. Kalau misalnya kita gas, oh cepat bang, untuk naiknya cepat ya. Kalau normalnya 13,7, kadang kan naik turun dia kalau posisi lamsam ya. Kalau posisi di gas gini lebih naik lagi tuh bang, cepat tuh. Ya berarti ini udah normal. Dan untuk nyambung di bagian kiproknya tetap sama. Dan ini kita matiin juga langsung nyala tuh bang. Nih lampu ininya tetap langsung nyala dari bagian sini gitu ya. Untuk lampu ini juga utama tuh langsung nyala, lampu utama langsung nyala ya. Oke ya. Nah maksudnya untuk penjelasannya kayak gitu bang. Jadi di bagian sini tetap saya standarin pabrikannya lagi dari bagian yang tadi bekas di jumper sebelumnya gitu. Jadi saya rasa cukup untuk penjelasannya di video kali ini. Hanya ini yang ingin saya sampaikan, dan bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan, dan bila ada yang kurang mengerti bisa juga dimasukkan ke dalam komentar bang. Jadi aja yang pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.